Aksi dukungan berupa kiriman bunga yang membludak di Balai Kota pada pekan lalu kini menjalar ke kepolisian hingga ke istana. Namun kali ini isinya ucapan dukungan menjaga keutuhan NKRI dan memerangi radikalisme dan intoleransi. Di lain pihak, rentetan demonstrasi bertajuk aksi damai juga masih terus berlanjut. Tuntutannya masih sama terkait proses hukum yang menjerat Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama. Lalu apa relevansi kedua hal tersebut? Apakah ini memang fenomena yang menurun dari euforia Pilkada DKI yang lalu? Apakah karena masyarakat kita khususnya warga ibu kota masih belum bisa berpindah fokus dari euforia hasil Pilkada ini? Atau adakah alasan lain di baliknya? Untuk membahasnya telah hadir bersama saya saat ini di studio Profesor A.S. Hikam yang merupakan akademisi ilmu politik dari Presiden University. Selamat malam. Selamat malam Mas Indra. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian dari luar studio ada Profesor Karim Suryadi yang merupakan akademisi komunikasi politik dari UPI. Selamat malam Pak Karim. Selamat malam Indra Maulana, selamat malam Mas Hikam. Selamat malam Prof. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu untuk melihat apa sih yang Anda lihat dari fenomena karangan bunga ini? Awalnya kalau dilihat di Balai Kota itu sepertinya hanya ucapan terima kasih kepada Ahok misalnya, atau kepada terima kasih kontribusi yang besar selama ini meskipun kalah di Pilkada tetapi tetap menghormati hasil kerja dari Basuki Cahayapurnama. Tapi ketika ini sudah mulai menyebut ke kepolisian, meminta agar menjaga intoleransi, ucapan kepada TNI, bahkan sampai ke istana begitu ya, sambil kita lihat nanti beberapa karangan bunganya, tulisan-tulisan yang ada itu. Apa yang Anda baca dari fenomena karangan bunga ini? Terima kasih Mas. Jadi memang ini adalah satu fenomena politik bisa dikatakan itu yang mungkin paling unik yang pernah ada di Republik Indonesia. Bahkan mungkin saya belum tahu ya, mungkin ada riset tapi saya belum pernah membaca satu artikel di mana orang begitu banyak mengirim bunga kepada pihak yang kalah di dalam satu kontestasi. Nah, kalau saya melihat seperti itu dimasukkan dalam konteks Pilkada DKI mulai dari bulan katakanlah September 2016 ketika kampanye awal sudah mulai sampai sekarang, maka saya melihat ini sebagai satu respon politik yang lebih menggunakan nurani ketimbang power. Yang kedua, karena ini politik tentu adalah respon politik juga, dan respon ini menurut saya adalah sebuah resistance atau perlawanan, tapi perlawanan yang bukan politik, perlawanan yang poetik. Poetik? Iya. Ini kalau ada Dr. Sobari bisa menjelaskan, karena beliau menulis satu disertasi yang sangat menarik, yaitu perlawanan yang poetik dari para petani tembakau. Nah, menurut hemat saya ada kesan bahwa selain ini adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat ya katakanlah bersedih, kemudian mengucapkan terima kasih, tapi ada juga semacam ekspresi bahwa mereka juga ingin menunjukkan apa yang ada di dalam hati mereka, sehingga ada curhat juga di situ. Nah, ternyata kemudian respon terhadap ucapan ini begitu bagus, terutama di sosmed. Akhirnya kan kemudian orang ya zaman sekarang ini dengan adanya medsos ya, kemudian punya pikiran yang lain untuk mengembangkan ini. Akhirnya kemudian mula-mula hanya di Jakarta, di Balai Kota. Kemudian bisa berkembang sampai di luar Jakarta, sampai di Medan, sampai di Batam, sampai di Ambon katanya. Bahkan di Australia, saya baca portal dari ABC. Bunga juga? Ada juga. Nah, kemudian tapi masih terkait Ahok juga? Semua masih, yaitu tadi itu ada ekspresi ucapan terima kasih, ada penyesalan, ada curhat, dan ada protes juga, tetapi dalam konteks yang poetik tadi itu. Nah, kemudian sekarang dimensinya menjadi lebih melebar, yaitu sampai kepada TNI, sampai kepada Polri. Dan istana. Nah, kalau kita lihat konteksnya, maka ini sudah bukan lagi persoalan pilkada. Tapi tadi yang seperti Mas Indra sebutkan tadi itu di dalam pengantar saya dengar bahwa pesannya itu sudah anti radikalisme. Bagaimana menjaga keutuhan NKRI yang penuh dengan kebinekaan. Jadinya sekarang ini masalah politik bunga ini dan resistensi yang bersifat poetik lewat bunga ini kemudian bisa dilihat sebagai resistensi bukan hanya kepada persoalan pilkada, tetapi juga
fenomena politik di Intoleransi. Indonesia. Intoleransi, radikalisme. Walaupun pintu masuknya bekas pilkada DKI begitu ya. Ya, karena warna-warna tadi itu ada semacam kreativitas dari orang-orang itu untuk menyampaikan pesan. Nanti Profesor Karim akan bisa menjelaskan komunikasi. Menyampaikan pesan politik bahwa perlawanan dan ekspresi ketidaksukaan terhadap semua perkembangan yang negatif itu bukan hanya dengan mass power seperti yang akan kita lihat besok. Aksi damai. Iya kan? Terkait dengan itu. Tetapi dengan bunga, dengan ekspresi yang lebih politik. Ada istilah lain yang sering juga disebut media, say it with flowers gitu ya. Say it with flowers, ya jelas. Ya, betul. Nah, sekarang saya akan minta tanggapan dari Profesor Karim Suryadi, tapi melihat fenomena aksi damai berkode angka atau mungkin 3 angka, walaupun besok 2 angka begitu ya, itu terus berlanjut rupanya sampai bahkan pilkada selesai. Waktu itu kan dikait-kaitkan walaupun ada pihak yang menanggapi bahwa itu tidak terkait. Ini terkait menuntut proses hukum terhadap Basuki Cahayapurnama begitu. Dan besok sebenarnya juga intinya tentang proses hukum terhadap Basuki Cahayapurnama. Tapi kan hal ini sepertinya nempel betul dengan pilkada. Nah sekarang ini setelah pilkada selesai, hal itu masih terjadi lagi. Fenomena aksi damai berkode angka ini menurut Anda seperti apa, Prof. Karim? Ya, angka, bunga itu semuanya adalah simbol. Dan tidak ada makna yang absolut tentang sebuah simbol. Ya, karena simbol itu tidak mengandung makna yang genuine gitu, tetapi kitalah pengguna komunikasi yang menggunakan makna itu, yang melekatkan makna itu pada simbol gitu. Itu yang pertama. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Prof. Hikam tadi, maknanya mulai dari curhat gitu, kemudian protes, kemudian belakangan menurut saya bukan hanya curhat, bukan hanya protes, tapi juga sudah merupakan budaya tandingan. Mengapa begitu? Karena meskipun eskalasinya meluas, konteksnya melebar, tetapi ada cliffhanger yang menyatukan gerakan awal di Balai Kota sampai ke Mabes Polri itu. Cliffhangernya adalah fenomena Ahok. Bila semula dilambangkan bunga sebagai ungkapan rasa cinta, rasa terima kasih kepada Ahok, yang meskipun kalah dalam pilkada namun menang dalam hati mereka pengirimnya. Nah sekarang mereka ungkapkan itu, ada serangan lain kepada Ahok lewat gerakan-gerakan massa. Nah ini masih sama menurut saya. Di mana saya katakan budaya tandingannya, di mana orang sekarang mengatakan itu tidak dengan aksi massa yang banyak, tetapi yang datang puluhan ribuan bahkan karangan bunga. Itu tandingannya. Nah poin positifnya menurut saya dalam hal pemilihan ikon. Bunga itu meskipun saya katakan tadi simbol itu tidak mengandung makna, tetapi orang melekatkan makna pada simbol, namun ada pesan generik terhadap sebuah bunga. Umumnya orang menggunakan bunga sebagai simbol kedamaian, sekaligus juga banyak disuka orang. Namun karena ini dalam situasi politik, dalam konteks politik, maka menurut saya bukan terletak pada bunganya, namun terletak pada kemasifan apa yang dikirimnya. Jadi di sanalah ini menunjukkan soliditas, sekaligus bentuk perlawanan, apalagi ada tulisan-tulisan yang eksplisit. Namun meskipun menurut saya, apa yang diungkap itu misalnya hubungan antar suku, hubungan antar ras, hubungan antar agama, sebenarnya secara formal itu sudah selesai. Jadi kalau misalnya sekarang diangkat lagi oleh siapapun ya, isu keberagaman itu menurut saya itu lagu lama yang diputar ulang, yang konteksnya sudah berubah, yang apabila terlalu sering diputar itu tidak enak. Nah, saya melihat bahwa isu keragaman itu hanya menjadi mainan politik justru untuk menutupi persoalan real yang dihadapi masyarakat. Apa persoalan real itu? Persoalan real itu tentang isu ketidakadilan dan adanya kesenjangan sosial yang makin melebar gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak terlalu elok juga kalau gerakan ini diteruskan, baik gerakan yang disimbolkan dengan angka maupun dengan bunga ini. Sebab sekarang toh titik temunya sudah dapat bahwa NKRI itu sudah menjadi pilihan final, juga hubungan antar suku juga sudah mendapat hubungan final. Itu dulu kita ada perdebatan tentang syariat Islam dan lain sebagainya, tapi itu kan sudah diakhiri gitu. Sekarang tinggal bagaimana mewujudkan keutuhan kesatuan itu dalam bentuk tindakan yang menjauhkan diri dari bentuk-bentuk pola komunikasi yang terpolarisasi gitu. Bentuk-bentuk pola komunikasi yang harus dijauhkan itu adalah bentuk komunikasi yang ditandai oleh kami sebagai pihak yang benar dan mereka sebagai pihak yang salah dan buruk. Sekarang kami dan
Dan mereka itu harus diakhiri menjadi kita sebagai bangsa yang bersatu bukan hanya dipersatukan oleh kesamaan-kesamaan objektif, agama, sejarah, senasib, sepenanggungan, tetapi lebih didasarkan kepada kemauan untuk hidup sebagai bangsa Indonesia. Jadi kata kuncinya itu. Jadi meskipun ada kesamaan objektif, tetapi kita punya kemauan subjektif, kemauan dari individu-individu untuk mengikat diri sebagai bangsa yang melintasi perbedaan-perbedaan dan kesamaan-kesamaan objektif tadi gitu. Baik, ada tanggapan Prof. Hikam bahwa isu keberagaman yang diangkat oleh siapapun begitu ya. Dikritisi juga tadi dalam karangan bunga yang berisikan soal intoleransi lagi diangkat lagi. Kemudian misalnya aksi damai juga membawa soal isu keberagaman lagi misalnya. Itu dua hal yang juga harus dikritisi sebenarnya karena itu justru mempertajam adanya perbedaan itu sendiri. Bagaimana? Tapi begini Mas ya, with all due respect dengan Profesor Karim, saya kira mungkin kita melihat itu sebagai urusan atau masalah yang sudah selesai, masalah keragaman, kita sudah punya landasan normatif. Tapi real politics yang ada di masyarakat sekarang ini sangat kentara, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang sangat serius. Misalnya sangat kentara ya, masih ada. Jadi belum selesai sebenarnya. Misalnya gerakan khilafahisme ini bagi masyarakat Indonesia ya umumnya sangat serius karena khilafahisme ini akan mencoba untuk mengganti NKRI dengan menggunakan idiom-idiom Islam ya. Dan bahkan karena dia mampu dengan strategi mainstreaming. Jadi ideologi yang jelas-jelas anti kepada konstitusi dan NKRI ini seolah-olah menjadi bagian mainstream. Jadi ini dirasakan. Tetapi, nah ini dia cara untuk menyampaikan kegundahan itu tidak menggunakan aksi massa, tapi menggunakan aksi bunga, cara yang lebih poetik. Jadi ini mungkin bagi sebagian orang ini sudah selesai masalahnya, tapi secara real ini masih akan terus selama persoalan-persoalan yang real yang dihadapi oleh bangsa kita ini bukan hanya soal ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga masalah ideologi. Ini masih terus menjadi persoalan yang sangat serius. Nah, pemerintah sendiri tampaknya masih sampai sekarang ini masih belum jelas menghadapi persoalan-persoalan radikalisme dan kemudian khilafahisme dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu makin lama yang seperti itu bisa diserahkan pada ranah hukum misalnya, Bro? Ya bisa, tetapi ranah hukum kan kelihatannya juga kebingungan, ya kan? Nah, masyarakat seperti yang mula-mula tadi saya katakan hanya urusannya balai kota, Ahok, sekarang ini menggunakan venue yang berbeda dengan pesan yang bunga itu, tapi untuk persoalan yang lebih luas jangkauannya. Makanya jangan heran kalau kemudian say it with flower ini bukan hanya di Jakarta saja. Ya, jadi seluruh di luar daerah Jakarta. Menyetop persoalan ini mungkin adalah satu cara ya, tetapi jangan kemudian kita menganggap bahwa ini akan dengan disetopnya bunga misalnya itu akan selesai. Karena ada yang lebih basic lagi daripada bunga tadi itu, yaitu masalah yang sangat serius dan dirasakan oleh publik Indonesia secara luas. Bukan hanya di Jakarta saja. Di Ambon ada perasaan begitu, di Batam ada begitu, di Sumatera Utara ada begitu. Jadi ini adalah pertanda di permukaan bahwa something is very very seriously wrong di dalam persoalan hubungan ini. Jadi momentum bunga ini dijaga terus nih, begitu ya? Kayaknya akan digunakan bisa terus begitu, untuk menyuarakan seperti adanya kalau intoleransi negara dan masyarakat sipil juga kemudian bersama-sama menjawab persoalan ini. Kalau misalnya aksi massa yang berjilid-jilid itu tidak berhenti, ya tidak fair dong kalau kemudian kita menganggap bahwa bunganya juga harus berhenti. Kalau Anda mau menghentikan itu, ya Anda harus betul-betul bisa menghentikan seperti ini. Apakah memang kemudian ini secara implisit atau bisa dikatakan eksplisit begitu sebenarnya aksi bunga ini kemudian menjadi tandingan dari aksi massa berkode angka yang terus berjilid-jilid tadi? Profesor Karim sudah jelas eksplisit ini adalah tandingan dan saya malah mengatakan bukan cuma tandingan, resistance, perlawanan ya. Tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan
Ya, Padahal aksi damai juga namanya, aksi damai. Ya damai, tapi Kenapa kan harus resistance dengan aksi damai? karena damai itu akan hanya namanya saja. Kalau saja. Anda mengerahkan jutaan orang katanya kan, saya tidak tahu apa betul apa enggak. Itu sulit untuk diterima sebagai satu gerakan yang damai. Walaupun judulnya saja damai. Walaupun orang mengatakan bahwa buktinya kan nggak ada kerusuhan. Iya, tetapi kan politik itu bukan hanya dengan pesan-pesannya yang disampaikan di situ. Exactly kan. Nah, oleh karena itu bunga ini menjadi semacam instrumen untuk menyatakan perlawanan. Jadi saya kira kalau kita kemudian menganggap bahwa itu dua-duanya harus berhenti betul seperti yang dikatakan Prof tadi itu. Betul-betul harus berhenti. Kalau tidak, jangan merawat ini terus begitu ya. Percuma karena nanti bunganya selesai, orang Indonesia kan banyak kreativitas. Mungkin katakan bukan dengan bunga lagi, dengan musik. Iya kan? Dan seterusnya. Ini perlawanan ini, tapi menurut saya memang lebih positif. Jadi Indonesia menemukan salah satu cara ya yang lebih positif, yaitu kita tidak melawan dengan perlawanan yang sama yang kemudian potentially akan terjadi gesekan. Jadi katakanlah dengan bunga sambil menggerakkan ekonomi di bawah kan. Baik, aksi damai disebut tandingan, kalau menurut Prof Hikam tadi malah sebuah perlawanan. Karangan bunga ini sebuah perlawanan dari aksi damai yang berjilid-jilid itu, sementara Prof Karim tadi mengatakan bahwa ini adalah tandingan. Nah, kalau memang ini adalah tandingan, perlawanan, artinya memang sebenarnya Say It With Flowers ini kental dengan nuansa politik, begitu kan? Simbolik, kepentingan kemudian politik, urusan politik. Nah, pertanyaannya ketika ini kemudian berlanjut terus begitu, apakah ini memang sebenarnya sebuah agenda politik dari kedua pihak, misalnya dalam hal ini kita tidak bicara pasangan calon ya, kedua pihak, entah itu satu pihak dengan lawan politiknya yang kemudian akan bisa dibawa sampai kemudian agenda-agenda politik lain seperti misalnya nanti ada pilkada di Jawa, pilkada di Sulsel. Apakah ini juga nanti tujuannya adalah 2019 dan lain sebagainya. Kita akan ulas lebih lanjut ya. Kita akan coba menganalisisnya dan kita minta pendapat dari Prof Karim. Setelah jeda berikut tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Baik, sekarang saya akan ke Prof Karim Suryadi. Prof Karim, kalau misalnya tadi disebutkan dua-duanya ini memang harus berhenti, dalam arti berhentinya itu disadari ya, bukan di stop secara paksa begitu ya, disadari. Karena ini demokrasi kan siapapun bisa melakukan apa asal tidak melanggar hukum begitu kan. Nah, ketika disebut tadi aksi damai ini sebenarnya juga dilawan dengan karangan bunga, karena sebenarnya aksi damai ini ternyata yang berjilid-jilid ini juga bentuknya saja katanya damai begitu, dan ini sebenarnya bisa menimbulkan potensi gesekan sebenarnya di antara masyarakat itu sendiri. Jadi perlawanan dari bunga ini memang sudah sewajarnya. Kalau aksi damai yang dengan berkode angka berjilid-jilid ini masih terus berlanjut, maka mungkin perlawanannya dengan karangan bunga ini menjadi tepat. Ya, itu sebenarnya ketegangan yang damai ya, atau kedamaian yang menegangkan barangkali istilahnya. Ketegangan yang damai, kedamaian yang menegangkan. Apakah misalnya simbolnya bunga atau simbolnya angka, kan dua-duanya juga adalah ekspresi dari pikiran yang hidup gitu. Betul kata Mas Hikam tadi, saya menyeru kedua-duanya gitu ya. Karena bunga angka ini kan hanya gejala saja gitu, bukan akar persoalannya. Kalau akar persoalannya berupa pikiran yang hidup itu tidak berhenti, tidak bersepakat bahwa hubungan antara negara dan agama, hubungan antar etnis, antar ras, antar penduduk yang beragama itu sudah selesai dalam konstitusi, itu tidak akan berakhir. Betul itu. Karena seperti orang yang menderita demam, kemudian tarangnya hanya dikompres, ya panasnya akan hilang, tetapi kan penyakitnya tidak akan hilang. Nah, sekarang sudah real misalnya, kalau khilafah, saya pikir itu bukan hanya persoalan non-muslim gitu ya, tetapi saya yakin gitu, kalau melihat sejarah pembahasan Undang-Undang Dasar 45, ketika ide negara khilafah itu akan dibawa atau negara Islam itu akan dibawa, faktanya orang-orang Islam sendiri kan tidak monolit dalam hal itu. Jadi ada perbedaan pendapat di antara eksponen agama Islam sendiri gitu. Ketika itu akan dibawa. Jadi menurut saya persoalannya tidak
tidak melulu antara Islam non-Islam. Itulah sebabnya maka menurut saya maka dua pihak ini harus berhenti, baik yang menggunakan lambang angka maupun lambang ini. Bahwa itu misalnya untuk anjuran, dukungan moral, penegakan NKRI bagus. Apalagi simbol yang digunakannya bunga sebagai benda yang disukai banyak orang, itu bagus. Namun ketika misalnya seperti dikatakan Prof. Hikam tadi, seruan mempersatukan tetapi memiliki makna yang bisa dibaca sebagai penegasan perbedaan, itu yang kontraproduktif gitu. Misalnya kalau misalnya aksi besok itu ditujukan untuk mengawal pengadilan, menurut saya pelurunya pengadilan itu hanya satu. Apa itu? Alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Di luar itu tidak punya kekuatan apa-apa gitu. Nah, oleh karena itu wajar saja bila ada kecemasan yang meluas gitu, bukannya di DKI tapi di daerah-daerah lain. Ini menunjukkan bahwa komitmen untuk hidup berbangsa apapun latar belakangnya itu sudah menjadi kepentingan semua orang, hajat hidup orang banyak. Itulah menurut saya titik temu dari semua ini. Nah, sekali lagi jadi ungkapan apapun ungkapnya, mungkin misalnya meniru di luar misalnya dengan payung gitu ya, atau dengan apa, ya itu bisa saja terjadi gitu ya. Tetapi apapun ekspresinya itu adalah lambang dari pikiran yang hidup, dan pikirannya itu yang harus diluruskan menurut saya tentang komitmen kita untuk hidup berbangsa sebagai negara kesatuan ini. Baik, Prof. Karim, kalau misalnya Anda melihat bahwa ini kemudian bukan sengaja ya, maksudnya memang sepertinya masih berlarut-larut, dan tadi disebutkan juga mungkin ada aroma politisnya di dalam ini semua. Kalau Anda melihat sebenarnya apakah ini memang sengaja dibawa oleh kedua pihak begitu ya, dilanggengkan oleh kedua pihak? Saya tidak tahu pihak yang mana sebenarnya, antara misalnya pihak A dengan lawan politiknya tentu saja seperti itu. Kemudian untuk agenda-agenda politik di luar DKI misalnya, di agenda politik-politik yang lain kita tahu pilkada masih ada yang lain di beberapa daerah yang lain, kemudian mungkin bisa nanti berlanjut di 2019. Apakah ini akan menjadi hal semacam itu, hal yang kemudian dilanggengkan dengan cara-cara seperti ini? Nah, itu amat dimungkinkan. Mengapa? Karena dua hal. Pertama, kemunculan fenomena bunga ini kan tidak terlepas dari selesainya pemungutan suara di DKI gitu ya. Dan itu diungkapkan sebagai bentuk perlawanan atas kekalahan Ahok gitu. Jadi mereka katakan meskipun secara angka kalah, tetapi Ahok menang dalam hati kami. Itu paling tidak terungkap dari tetangga saya juga yang di Bandung ngirim bunga ke Jakarta gitu ya. Yang kedua, nah misalnya bau-bau pilkada DKI juga terasa di Jawa Barat gitu, belum apa-apa. Di mana terasanya plasenta yang menghubungkan antara pilkada DKI dengan Jawa Barat ini meskipun secara geografis jauh beda gitu ya. Tetapi plasentanya itu partai yang mendukung seseorang di Jakarta juga dibawa ke Jawa Barat gitu. Jadi artinya mengidentikan calon yang didukung oleh sebuah partai yang mendukung dia itu diidentifikasi sebagai karakternya sama gitu. Padahal jelas beda. Jadi, nah itu yang harus kita cegah gitu ya. Itu yang harus kita cegah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan almarhum Gus Dur gitu, bahwa seluruh hidup adalah peribadatan. Jadi ketika orang akan memberikan suara melibatkan sejumlah nilai, termasuk nilai keyakinan, apapun silahkan saja. Adili itu, berikan penilaian itu di bilik suara. Namun tidak boleh menghakimi orang atas dasar apapun di luar bilik suara gitu. Oleh karena itu saya tidak setuju kalau misalnya ada bau-bau sara dalam pilkada, itu tidak boleh. Tapi kalau di bilik suara silakan saja gitu. Karena apa? Karena jangankan untuk memilih pemimpin, sekedar untuk memilih baju, memilih apapun pasti ada preferensi nilai gitu. Nah, jadi sangat dimungkinkan itu dipelihara karena apa? Karena kita tahu kan pilkada ini sambung menyambung. 2017 kan ada 171 daerah akan melakukan pilkada serentak. Di antara Jawa Barat, Jawa Timur, daerah lain gitu. Nah, dan inilah sebenarnya kalau kita akan lihat juga, kalau memang itu gerakan itu muncul dari bawah itu akan langgeng. Tapi kalau itu politisi nuansanya akan beda menurut saya kalau datang dari atas gitu kan. Datang dari atas atau tidak? Tapi saya ke Prof. Hikam terlebih dahulu. Kalau misalnya tadi disebutkan memang exactly ini ada, tentu saja ada hawa aroma politisnya begitu. Berarti artinya ini kan sebenarnya memang sebuah agenda yang dilakukan untuk strategi politik kemudian hingga akhirnya ketulusan baik dari aksi damai maupun ketulusan dari karangan bunga menjadi hilang analisis itu, Bro. Bagaimana, Bro? Pertama, kata politik di sini ini harus hati-hati dijelaskan.
Karena politik dalam pengertian politik yang formal itu tentu beda dengan politik yang terjadi pada persoalan bunga ini. Kenapa? Kita di dalam literatur mengenai perlawanan seperti ini itu disebutkan apa yang disebut sebagai weapons of the weak. Senjata orang-orang lemah. Weapons of the weak. Ya, yang melawan apa yang dianggap sebagai kekuasaan yang menindas. Nah, biasanya munculnya politik dari orang-orang tertindas ini bersifat spontan, tidak sama dengan yang ada di DPR, di partai politik yang memang sudah desain dan sudah ada sistematika struktur yang jelas begitu ya. Ada apa aturannya. Kalau weapons of the weak itu biasanya memang willy-nilly istilahnya itu ogah-ogahan ya, bunga 1, 2 ternyata kemudian memunculkan satu gairah untuk menyatakan bersama. Akhirnya orang meletakkan karangan bunga itu ternyata kemudian disambut oleh medsos sebagai sesuatu yang serius gitu kan, dan memang serius akhirnya karena jumlahnya sudah 7.000 sekarang. Kemudian yang di Polri sudah lebih dari 1.000. Jadi kemudian menjadi politics yang dalam pengertian tadi itu perlawanan yang sama sekali mula-mula tidak direncanakan. Nah, persoalannya adalah biasanya kalau perlawanan ini serius dan terus-menerus, maka politik yang formal tadi akan ada yang melihat, oh ini menarik untuk dilanjutkan dan kemudian dikemas masuk di dalam kepentingannya. Tapi penariknya begini, kalau kita lihat di negara lain misalnya ada revolusi payung dan lain sebagainya, itu kan bisa masuk kategori weapons of the weak karena yang dilawan adalah kekuasaan. Tapi dalam konteks ini kan yang memberikan bunga kepada Ahok kemudian kepada istana, ini kan mereka Ahok petahana, diberikan kepada Polri, Kapolri yang mempunyai instrumen penegakan hukum ada di Kapolri tentu saja. Kemudian di istana kita tahu sudah tidak ada lagi yang lebih tinggi dari presiden begitu kan di Republik ini mungkin secara kewenangan begitu ya. Nah, letak of the week-nya di mana weapons of the week? Itu tadi Mas yang disinggung sebentar oleh Pak Prof tadi. Soal masalah keadilan dan lain sebagainya tadi itu. Nah, sekarang ini yang terjadi bukan hanya keadilan saja, tetapi ada kesan bahwa yang jumlahnya banyak ini kemudian menjadikan power yang menakutkan bagi yang dirasakan oleh kelompok orang. Faktanya adalah kita harus menyadari suka atau tidak suka bahwa isu agama itu menjadi persoalan primordialisme, itu persoalan serius di Jakarta. Dan ini bukan hanya Jakarta. Bisa-bisa masalah primordialisme itu juga dirasakan di tempat lain. Satu, yang kedua, yang dianggap sebagai menakutkan atau mengkhawatirkan itu juga tadi yang saya singgung tadi, yang Anda juga singgung, radikalisme, kemudian terjadinya intoleransi, kemudian pelanggaran-pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Itulah yang akan dilawan. Jadi bukan hanya jadi itu real ya, memang real ada ya soal kalau tidak real nggak ada dong protes-protes terhadap radikalisme. Kurang real apa kalau terjadi kasus di Poso dan lain sebagainya itu kan. Nah, apakah ada hubungan ya kan antara masa aksi yang berkali-kali ini dengan perasaan tadi itu? Ya kita harus fair di dalam menilai ini. Selama keluhan-keluhan ini memang masih ada dan dirasakan, kita tidak boleh mengabaikan itu. Nah, weapons of the weak ini ya kalau musuhnya itu powerful kan, seperti katakanlah zaman Orde Baru. Ya, memang tidak akan spontan seperti ini secara masif ya, tapi pelan-pelan. Nah, tapi ini kan lawannya bukan state, Mas. Ini bukan state. Tapi lawannya adalah itu tadi. Lawannya adalah sesama masyarakat sipil juga dan yang juga partai-partai politik. Tapi yang jelas ada perasaan, ada injustice yang di sini. Jadi kata kunci dari gerakan-gerakan weapon of the week ini adalah ada perasaan injustice. Ya kan, ada orang merasa adilan. Iya kan, ada kasus di mana kalau Anda memilih si A maka kalau Anda mati tidak disolati. Bangsa begitu-begitu. Itu dilawan dengan karangan-karangan bunga ini begitu ya. Caranya adalah dengan kayak gitu, sebab kalau frontal malah kacau semua. Nah, oleh karena itu negara, pemerintah harus wise di dalam melihat hal ini, gitu kan. Jadi apa yang dikatakan oleh Profesor Karim tadi, dua-duanya berhenti itu secara prinsipil sangat bagus. Tetapi how to do that? Kita juga harus fair di dalam melihat persoalan seperti ini karena
ini kan ekspresi kan. Kalau Anda juga menutupi ekspresi yang selama ini tertutup, ya akan malah bukannya hanya bunga yang muncul ya. Nanti malah bunga bank nanti yang muncul. Ekspresi musik yang bisa muncul dan lain sebagainya. Baik, kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita minta pendapat Prof. Karim juga. Tapi soal bahwa kemudian ini menjadi ekspresi dinilai sebuah kewajaran, tetapi kemudian diminta kepada masyarakat juga jangan terus kemudian ya memperdalam ini. Tapi pertanyaan begini, kalau ini kemudian digerakkan oleh elit-elit politik misalnya, nah itu bagaimana? Dengan kepentingan agenda-agenda politik tadi yang sudah sempat disinggung oleh Prof. Karim, saya minta pendapat nanti dari Prof. Hikam. Gitu. Kami segera kembali dengan ulasannya saat lagi. Selama aksi damai, masyarakat juga di situ ketika disebutkan dibayar dan lain sebagainya, tapi sebenarnya mungkin disebutkan banyak juga yang datang dari daerah bermodal uang sendiri memang sengaja untuk melihat proses hukum sebenar-benarnya kepada Basuki Cahayapurnama. Itu kan disebut mungkin bisa juga tulis juga begitu kan. Karangan bunga ketika disebutkan sempat disinggung, wah ini digerakkan oleh seseorang dan lain sebagainya, tapi ternyata banyak yang tulus juga. Contohnya mungkin tadi tetangganya Prof. Karim, ternyata memang mengirim bunga kan. Artinya ini sebenarnya ekspresi masyarakat juga. Di dua-duanya, aksi damai maupun demokrasi bunga. Tapi begini, ketika itu di awal ternyata ada penggeraknya dan mengorganisir misalnya, menurut Prof. Karim sendiri seperti apa dampaknya nanti bagi demokrasi kita? Kalau penggerak pasti ada ya, yang namanya aktor politik itu kan mereka yang mengawali pembicaraan atau mengawali wacana politik gitu ya, itu sudah pasti. Nah, menurut saya, tadi saya katakan, ini baik bunga maupun angka adalah ekspresi dari pikiran yang hidup. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang ingin mereka katakan. Dan betul kata Prof. Hikam tadi, pemerintah harus wise mendengarkan ini. Saya katakan mendengarkan, bukan hanya mendengar. Sebab kalau mendengar sekedar nyampe aja ke gendang telinga, tapi tidak dipertimbangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan demokrasi kita adalah soal pilkada gitu. Ini yang menurut saya yang vulnerable, yang rawan, yang mudah pecah, mudah tertusuk gitu ya. Karena sampai hari ini kita melihat pilkada atau apapun bentuk pemilihan itu, mulai dari pilpres, pilkada, pilwalkot, pilbub, sampai pemilihan rektor sekalipun gitu ya, masih menjadi semacam kotak Pandora di mana berbagai ketegangan, bahkan keburukan itu diungkap gitu. Nah, oleh karena itu untuk meminimalisir ini adalah menjadi tantangan bagi partai politik untuk membaca kecemasan, kekhawatiran, dan memetakan pemilih ini secara demografis, secara ideologis. Itu kan pesan awal sejak zaman dulu bahwa ketika seseorang akan maju dalam sebuah jabatan, dua yang harus dipertanyakan. Pertama, jabatan apa yang dicari. Yang kedua, buatlah peta demografi, sosiologis, politis. Agar apa? Agar partai politik itu memiliki kepekaan budaya, gitu ya, kepekaan ideologis, sehingga betul-betul keberadaan partai politik itu bisa merangkum, menyatukan semua keragaman, sehingga tidak bermain di luar arena sistem politik, gitu. Jadi itu demokrasinya di sana. Sebab yang kita bangunkan ingin sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang kuat, dan itu hanya akan terpertahankan apabila nilai-nilai demokrasi, musyawarah, mufakat yang kita miliki bersama itu terpertahankan di satu sisi, dan kedua, demokrasi yang diwujudkan dalam berbagai ritual ini seperti pilpres, pilkada, pilgub itu memiliki efikasi berupa hadirnya sebuah harapan baru ke arah yang lebih baik. Nah, satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah tindakan pengobatan yang mempercepat kematian. Maksudnya? Jadi maksudnya tidak bisa misalnya dihalang-halangi, diberangus, stop bunga, stop gerakan ini, tidak bisa begitu gitu ya. Tetapi memang harus didengarkan, dicari akar persoalan, dan baguslah bicara, dan masing-masing kalau sudah didengarkan, menurut saya ini akan menemukan solusi yang tepat. Prof. Gitu. Karim, tapi namun dua hal yang lainnya, yaitu jadi, ya, soal tentang apa namanya mengangkat isu keberagaman, baik itu di misalnya terima kasih Pak Presiden untuk menjaga menentang intoleransi, mencegah radikalisme,
dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain juga soalnya kan tadi disebutkan ini perlawanan, ini sebagai tandingan, kan mengarah ke tentu pihak lain yang dalam hal ini adalah aksi damai. Itu apa namanya, tepat tidak sih sebenarnya dari sisi ketika berkutat di itu saja begitu loh. Kalau caranya tadi kan sebenarnya tidak masalah, tentang bunga, tentang apa aksi dengan damai dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kan begini, Mas Indra, kalau saya katakan tadi bahwa secara formal keberagaman ini sudah selesai, karena rumusan konstitusi kita sudah tegas kok, gitu ya, sudah tegas. Oleh karena itu, apabila ada kekuatan-kekuatan yang mencoba mengganti dasar negara, mencoba mengganti bentuk negara, bentuk pemerintahnya, itu ditangani saja secara hukum oleh aparat, kan itu selesai gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya katakan Hukum sudah saja selesai pula gitu? Karena sebenarnya luar konteks pilkada dalam hubungan sehari-hari itu tidak jadi persoalan gitu. Yang jadi persoalan itu ketika hubungan antar entitas-entitas yang berbeda itu terganggu gitu. Mengapa terganggunya? Harus disadari bahwa agama, keyakinan itu ada unsur-unsur yang bersifat yang bersifat inklusif dan ada yang bersifat eksklusif. Sejauh menyangkut keyakinan, akidah itu eksklusif. Hanya penganut agama yang diyakininya lah yang meyakini itu, dan pihak lain tidak boleh ikut campur. Tapi menyangkut muamalah itu bersifat inklusif. Jadi kita bisa berhubungan dagang dengan siapa saja, berorganisasi dengan organisasi mana saja, kan itu kan ada organisasi yang bersifat terbuka. Nah, oleh karena itu menurut saya ketika kita menggelorakan semangat keberagaman, kita harus sadar betul mana hal-hal yang bersifat sama, mana hal-hal yang beda, kita menghargai yang beda, lalu kita mencari pantasnya poin atau titik temunya gitu. Jadi bukan persoalan ada tidaknya kesamaan dan perbedaan, tapi menurut saya persoalannya pada hubungan. Dan terlalu menyederhanakan persoalan pula gitu kalau kita mengabaikan perbedaan yang ada. Justru kita harus hormati perbedaan yang ada itu sehingga kita menjadi kekuatan kolektif kita menurut saya. Baik. Prof. Karim, kalau memang tadi disebut, Prof. Hikam, kalau tadi memang disebutkan ini nuansa politiknya kental gitu ya, saya ulangi pertanyaan saya yang sebelumnya. Kalau ini kemudian disengaja oleh pihak-pihak tertentu, dua aksi ini begitu ya, kalau tadi disebut Prof. Karim, pasti ada yang menggerakkan, dua-duanya nih ya, dari karangan bunga maupun dari aksi damai, walaupun nanti diikutannya ada massa yang ikut secara tulus, ada bunga yang memang dikirim secara tulus juga begitu, tentu saja. Tapi kalau ada yang menggerakkan ini dan kemudian dibawa ke agenda-agenda politik di daerah lain, bahkan mungkin tingkat nasional nanti, maka ini apakah ancaman bagi demokrasi kita atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, secara simpel tentu ancaman kalau seperti yang Mas Indra katakan. Tapi saya juga agak agak kurang sreg dengan mempersamakan misalnya aksi berjilid-jilid ini dengan bunga. Sebab genealogi atau kronologinya itu jauh berbeda. Jauh berbeda ya? Jauh berbeda. Kalau yang tadi yang Anda lebih sebutkan... Lebih positif dan negatif mana? Bukan begitu. Jadi genealogi atau asal-usul ini penting untuk dikaji. Yaitu bagaimana asal-usulnya gerakan ini. Itu sangat sistematis. Yang aksi damai ini? Iya, bukan spontan seperti yang dilakukan oleh bunga itu. Bahwa kemudian ada kecurigaan, ini nanti juga akan ada yang mengorganisir bla bla bla. Itu mungkin saja. Tapi kalau Anda membandingkan itu tidak apple to apple. Tidak pas? Tidak bisa, karena kemudian yang pertama itu mulai dari 411, 212, 212 aja 2 jilid. 2 jilid, kan? Ya kan? Itu jelas 313, pengaturannya. Ya. Pengaturan. Kalau ini kan kemudian karena spontan dan mendapat respon yang positif, disiarkan media, nah kemudian akan terjadi. Kalau yang aksi damai tidak spontan juga? Tidak spontan, ada pengumumannya, ada kampanye kemana-mana supaya kumpul. Kemudian yang menarik juga kita harus lihat setelah genealogi adalah respons. Bagaimana respon dua gerakan ini berbeda sama sekali. Yang terakhir saya baca tadi pagi atau tadi sore, sudah ada respons dari pihak yang damai ini untuk juga membuat gerakan sejuta bunga. What does it mean? Apa artinya ini? Ya, artinya bahwa ada semacam tanggapan bahwa ini bunga yang karangan bunga yang kemana-mana ini bisa menjadi semacam simbol yang sangat serius dan kemudian menjadi movement juga. Oleh karena itu harus kemudian ditanggapi, direspon dengan
yang sama atau lebih. Satu. Yang ketiga adalah, tapi dalam sisi itu salah tidak kira-kira, Bro? loh nggak bisa disalahkan karena persoalannya ini kan aksi ada reaksi. Persoalannya kan efeknya nanti apa. Kemudian juga respon tadi adalah kasus-kasus pembakaran bunga-bunga itu yang terjadi pada May Day, yang menurut saya hari buruh ya, iya, menurut saya sangat memalukan dan itu bukan representasi dari International Labor Day kan, tapi itu jelas merupakan juga bagian dari respons. Malam ini tadi respon sore, dari siapa? Dari para buruh? Bukan dari para buruh, dari orang-orang yang melihat bunga ini menjadi semacam threat juga akhirnya secara politis. Nah, tapi kan yang waktu itu melakukan kita belum tahu secara konkret karena penyelidikan saya nggak mau curiga sama siapa ya. Apakah buruh atau kalau sudah kerumunan segitu gitu banyak itu dan dengan seragam yang sama, Anda sulit. Tapi bahwa dari pengurus para aktivis buruh ada yang sudah minta maaf dan lain sebagainya, itu artinya memang ada ya. Nah, tapi pembakaran yang lain yang tadi sore tadi itu yaitu para pedagang bunga-bunga yang tempatnya dibakar itu juga kita belum tahu siapa yang melakukan itu. Tapi untuk paling tidak itu menunjukkan ada respon yang sangat serius terhadap ini. Nah, itulah yang saya katakan bahwa never underestimate dengan weapons of the weak. Mungkin mula-mula. Tapi kalau demikian menurut saya sebagai orang awam begitu, Prof, melihat sangat politis dong dua-duanya ini berarti. Tadi itu beda politik yang formal dengan politik mereka. Nanti dia akan menjadi, kalau dia sudah diorganisasi, menjadi movement yang betulan. Oleh karena itu negara, pemerintah ini mesti wise, mesti ini jangan sampai kemudian menjadi benturan yang serius sehingga kemudian yang Anda khawatirkan tadi itu Nah, oleh sebab itu harus ada istilahnya itu channeling. Berarti intinya dua-duanya harus berhenti, sama-sama sadar harus berhenti dong begitu ya, demi demokrasi yang bagus begitu ya. Ya kan, bahkan Kapolri kan sudah menghimbau berpuluh-puluh kali, nggak usah lah datang ke Jakarta, nggak usah melakukan ini itu karena proses hukum. Yang soal bunga belum berbicara Kapolri. Kalau itu saya kira akan berhenti sendiri. Karena memang dia tidak mempunyai pretensi seperti gerakan massa yang memang from the beginning is a very political. Sudah sangat politis sejak awalnya. Kalau ini kan ya itu tadi gara-gara kemudian populer dan banyak yang senang dan akhirnya kemudian menjadi movement dalam tanda petik. Ini belum movement dalam pengertian yang gerakan aksi damai dan simpatik, tapi anyway ini sudah kemudian menjadi perhatian internasional, nasional, lokal dan seterusnya. Jadi ini kalau kemudian dimobilisasi bisa juga menjadi seperti yang Anda khawatirkan tadi. Yang bunga ini belum digerakkan untuk kepentingan tertentu berarti. Kayaknya masih belum pada tataran bahwa dia akan menjadi movement seperti yang damai itu, tapi bisa juga. Ya kan? Walaupun sebenarnya tadi Anda melihat mungkin saja ada yang mengorganisir. Nanti akan ada, tapi yang sekarang belum ada sama sekali. Tadi kan saya jelaskan. Bedanya gerakan damai itu sejak awal is very highly political, systematic, structured. Diatur, diorganize. Yang gerakan massa ini ya. Ya, tapi kalau yang ini mula-mula dia adalah gerakan spontanitas. Orang betul-betul ingin mengucapkan terima kasih, kemudian jadi Tuhan. Kemudian banyak. Nah, kalau sudah banyak, itu apapun bisa kemudian diorganize menjadi sesuatu. Petisi itu kalau cuma 5 ya nggak berarti, tapi kalau 5 juta itu dia getting serious kan. Nah iya, oleh karena itu dan sudah melihat reaksinya terjadi, ternyata mulai ada pembakaran. Bayangkan kalau yang begini kemudian bertemu dengan petisi, ya kan, gerakan bunga ketemu dengan gerakan petisi bertemu lagi dengan misalnya apa begitu kan, akhirnya akan menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar weapon of the weak. Dia akan menjadi betul-betul movement, political movement. Nah, inilah yang harus kemudian dicoba dipahami agar supaya, makanya kita diskusi rekonsiliasi itu jadi sangat penting, Mas. Kalau begini terus, rekonsiliasinya itu di mana? Nah, begini terus ya, seperti ini terus maksudnya ada jadi kayak rel kereta gitu, yang satu sini, yang satu jalan terus. Nah, akhirnya ini kan mengalami penguatan juga, walaupun mula-mula abstrak atau spontan, bisa juga akhirnya menjadi penguatan. Saya membayangkan begini, alangkah indahnya kalau kemudian dua gerakan ini sebenarnya bisa disalurkan ke hal yang lain. Misalnya seperti ini, ada aksi damai dengan gerakan massa yang damai tapi ya, kemudian ada karangan bunga yang juga masif dikeluarkan, dikirim ke istana, dalam konteks yang lain tidak hanya berbicara intoleransi, tapi bicara soal
kasus Novel Baswedan yang belum selesai, kemudian pelemahan terhadap KPK yang belum selesai. Profesor Karim, kira-kira kenapa masyarakat kita kok bisa, kalau katakanlah ini ekspresi masyarakat ya, kok belum melihat ke arah sana? Padahal ketika KPK digoda, disanggong oleh kekuasaan yang lain, banyak juga masyarakat yang hadir di sana, banyak juga yang bersuara. Tapi kok nggak ada karangan bunga, nggak ada juga gerakan massa. Ini apa artinya, Prof. Karim? Apakah memang akhirnya ini menunjukkan bahwa gerakan ini memang politik untuk kepentingan DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, kemudian Pilpres? Bagaimana, Prof. Karim? Nah, menurut saya agak lain saya membacanya. Memang penegakan korupsi itu kan, pemberantasan korupsi itu penting gitu ya. Tapi bagi sebagian orang itu dianggap tidak seksi gitu ya. Sehingga orang memilih seksi gitu ya. Tidak seksi agama. bagi masyarakat atau tidak seksi bagi yang menggerakkan? Apalah, dimanapun kan isu-isu bagi yang yang punya kepentingan tentu saja. Karena dimanapun kita melihat, dimanapun di negara manapun, isu agama, isu ras ini kan seperti rumput kering yang mudah dibakar gitu ya. Sehingga untuk mencapai kepentingan-kepentingan politis itu lebih mudah menjangkaunya ketimbang isu ini. Nah, padahal gitu ya, padahal kalau kita melihat dengan kaca yang pandan bening seperti yang katakan tadi kan isunya, ini ada kepentingan rekonsiliasi dan itu hanya mungkin dilakukan kalau masing-masing pihak itu tidak menandai dirinya, tidak menandai kelompoknya dengan perbedaan-perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ada suara gitu ya, ada suara ibaratnya pemerintah negara ini punya dua anak, yang satu senang main angka kan gitu ya, yang satu sedang main bunga. Tetapi dua-duanya anak mereka juga yang harus didengar aspirasinya menurut saya. Jadi bagaimana memastikan negara hadir ini dalam mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan, lalu diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang bisa merangkum semuanya dan menjaga jarak yang sama dengan kedua kekuatan ini sehingga masing-masing pihak merasa diopeni gitu secara adil dan proporsional gitu ya, Mas Indra. Itu penting pesannya menurut saya. Oke, baik, terakhir penutup dari Prof. Hikam bagaimana? Kalau misalnya ini digerakkan di isu yang lain saja, mungkin tidak akan terjadi perlawanan-perlawanan dua ini, tapi justru menjadi kekuatan mendorong, hai Bapak Presiden, hai Bapak Kapolri, bagaimana dengan kasus Novel Baswedan, bagaimana kasus Munir, ya kan? Ada beberapa hal yang penting juga diangkat dulu, diselesaikan oleh Pak Kapolri. Kalau saya hari ini melihat wawancara terhadap salah satu petinggi kepolisian yang dengan senyum melihat bunga-bunga yang banyak ini dari masyarakat. Tapi apakah mereka bisa menerima bunga-bunga yang menginginkan penuntasan kasus-kasus yang seperti yang saya sebutkan tadi, kasus pelemahan KPK dan lain sebagainya? Saya kira susah, Mas ya, karena originnya tadi genealogi berbeda sama sekali. Jadi gerakan yang berjilid-jilid ini memang sudah punya satu tujuan, yaitu Ahok itu mula-mulanya kan. Jadi tidak ada urusan dengan soal HAM, soal korupsi. Jadi bagaimana Anda merubah yang begitu menjadi tidak bisa. Nah, kalau yang bunga itu potensial justru. Bisa ya. Justru potensial, kenapa? Anda lihat isu yang mereka omongkan. Walaupun masih yang saya katakan spontanitas, unorganized, ya kan, masih terpencar-pencar, tapi ada isu-isu yang bisa menyatukan semuanya tadi itu, karena mereka bicara mengenai intoleransi, mengenai anti radikalisme, mengenai masalah keutuhan bangsa, mengenai masalah justice. Nah, saya kira kalau itu ada kemungkinan gerakan masyarakat yang seperti itu bisa diajak untuk lebih inklusif berbicara mengenai persoalan yang Mas Indra sebutkan tadi. Oleh karena itu saya memang betul-betul berharap bahwa gerakan bunga ini kalau nanti jadi gerakan betul, memang gerakan yang lebih bersifat inklusif ya, tidak berhenti kepada persoalan Ahok dan Jarot, itu kan? Iya kan, tapi bisa lebih kepada yang lain. Tapi juga saya yakin bahwa kalau pemerintah kemudian ikut mendorong terjadinya rekonsiliasi, itu gerakan bunga itu juga bisa memberikan bunganya kepada yang sedang demo itu, begitu kan, sebagai gesture bahwa mereka tidak eksklusif, tapi bisa inklusif sebagai gerakan untuk sambil kita berharap menantikan ada banyak bunga-bunga yang berisikan pesan tentang hal-hal lain yang perlu juga diselesaikan oleh Pak Presiden dan juga Pak Kapolri serta penegak hukum yang lain, begitu ya. Terima kasih untuk malam hari ini ulasannya Profesor A.S. Hikam dan Profesor Karim Suryadi. Terima kasih, Prof. Selamat malam.